Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang materi model data dari mata pelajaran konsep basis data. Memangnya model data itu apa sih? Nah, secara sederhana, model data adalah kumpulan konsep yang kita gunakan untuk menggambarkan bagaimana data itu disusun, bagaimana juga hubungan antar data. Nah, aturan apa saja sih yang harus kita ikuti agar data kita tetap konsisten dan akurat? Nah, contoh simpelnya, teman-teman mungkin tahu sebuah teknik bangunan. Nah, dalam sebuah teknik bangunan itu ada yang dinamakan cetak biru atau rancangan sebelum kita benar-benar membangun sebuah gedung. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu klasifikasi model data. Dalam klasifikasi model data, dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu ada model data berbasis objek atau object-based data models, dan yang kedua yaitu model data berbasis record atau record-based data models. Oke, yang pertama yaitu saya akan membahas tentang model data berbasis objek atau object-based data models. Oke, kalau model data berbasis objek atau object-based data models yaitu menggunakan konsep seperti entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Nah, contohnya itu adalah Entity Relationship Model atau lebih sering disingkat ERM. Selanjutnya yaitu model data berbasis record atau record-based data models. Kalau model satu ini dia itu lebih memecah basis data ke dalam sejumlah format tetap atau record. Nah, kalau model ini itu dia ada 3 dari jenis utama nih. Yang pertama itu model relasional, yang kedua itu model hierarkis, yang ketiga itu model jaringan atau network model. Oke, yang pertama itu model relasional. Model data ini yaitu data yang kita presentasikan dalam bentuk tabel-tabel 2 dimensi. Contohnya seperti gambar tersebut ya. Selanjutnya yang kedua, model hierarkis. Nah, kalau model ini mungkin kita nggak asing ya, yaitu model hierarkis itu data yang kita susun dalam struktur pohon, yaitu bentuknya kayak cabang pohon. Selanjutnya yang ketiga yaitu model jaringan atau network model. Nah, kalau model ini itu mirip dengan model hierarkis, namun bedanya itu ada satu anak yang dapat memiliki lebih dari satu. Selanjutnya kita masuk ke materi model data relasional. Nah, model ini itu yang paling sering kita gunakan atau lebih populer lah. Nah, pertama kali ini model ini diperkenalkan oleh E.F. Chao. Model ini itu lebih dekat ke pengelolaan basis data yang terorganisir data ke dalam bentuk-bentuk tabel 2 dimensi. Nah, dalam tabel itu juga terdapat baris dan kolom juga yang saling terhubung. Nah, ini adalah contoh struktur tabel ya. Nah, di dalam tabel itu ada yang namanya kolom dan baris. Kalau kolom itu dari contoh ya, dari nama Nurhayati, Astuti, dan ke bawahnya. Sedangkan kalau baris itu dari Jakarta, Nurhayati, nomor NIM, jadi dia itu miring. Selanjutnya ada atribut. Nah, atribut itu dia di bagian atasnya kayak judulnya gitu. Contohnya kayak NIM, nama, dan alamat saja. Sedangkan kalau tabel itu hanya kayak kode juga bisa, NIM juga bisa. Nah, kalau domain itu isian dari tabel itu. Kalau relasi itu hubungan antar tabel yang ditentuin melalui foreign key. Sedangkan degree atau bahasa Indonesianya itu derajat, yaitu jumlah total atribut atau kolom yang terdapat dalam satu tabel. Sedangkan cardinality yaitu konsep yang menentukan jumlah hubungan numerik kayak maksimum atau minimum antara baris atau record dalam satu tabel dengan baris di tabel lain. Yang selanjutnya yaitu kunci relasional atau istilahnya relational keys. Nah, jadi kunci ini sangat kita perlukan. Itu dia bertujuan untuk membedakan satu data dengan data lainnya. Nah, kalau relational case ini itu ada jenis-jenis kuncinya nih. Yang pertama itu primary key, dia kunci utamanya. Yang kedua itu foreign key, ini dia itu kunci asing. Yang ketiga itu candidate key, ini kunci kandidat. Yang keempat super key, yaitu kunci supernya. Dan yang terakhir itu composite key, yaitu kunci komposit. Oke, ini ada salah satu contoh ya dalam kunci relasional. Oke, pertama
saya akan menjelaskan yang primary key. Nah, kalau primary key ini dia itu memiliki atribut unik yang kita pilih untuk kita identifikasi setiap baris dalam tabel, dan nilainya itu tidak boleh melebihi salinannya atau duplikatnya, dan dia juga itu tidak boleh nol. Yang kedua yaitu foreign key atau kunci asing. Nah, dalam atribut ini dia dalam satu tabel yang kita rujuk pada primary key di tabel lain. Nah, ini itu berfungsi untuk menciptakan relasi antar dua tabel. Oke, selanjutnya kita lanjut ke composite key. Nah, composite key itu kunci yang terbentuk dari gabungan dua atau lebih dari atribut. Nah, selanjutnya ini saya bahas sendiri ya. Nah, selanjutnya itu ada candidate key. Nah, yaitu dia kumpulan kolom yang unik, kandidat yang kita pilih menjadi primary key atau lebih kita sebut itu alternate key. Nah, selanjutnya itu super key atau kunci super. Nah, ini tuh satu atau sekumpulan atribut yang secara unik untuk mengidentifikasi tabel. Oke, ini contoh kalau dalam kehidupan kita itu kunci relasional itu ada pada tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa itu adalah contoh primary key. Nah, kalau tabel nilainya itu yaitu contoh NIM. Nah, itu NIM itu adalah foreign key yang merujuk ke tabel mahasiswa dan kodenya yaitu merujuk ke tabel mata kuliah. Itu tadi ulasan singkat dari saya, semoga membantu. Saya Rama Saputra, terima kasih, sampai ketemu lagi.